warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Mandalia Kurniasari. Pada kesempatan hari ini akan menerangkan mengenai sistem penyelesaian sengketa di dalam World Trade Organization. Untuk memulai menerangkan mengenai sistem penyelesaian sengketa di dalam World Trade Organization atau WTO, maka saya akan menerangkan sekilas mengenai WTO Dispute Settlement System. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi, tujuan, dan fitur-fitur utama yang dimiliki oleh sistem penyelesaian sengketa ini. Yang pertama adalah providing security and predictability to the multilateral trading system. Bapak Ibu sekalian, di dalam WTO, di dalam sebuah perjanjian internasional, haruslah dimiliki suatu sistem yang mana para peserta dalam perjanjian tersebut atau anggota dari suatu organisasi internasional tersebut dapat memiliki suatu kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi bila terjadi suatu sengketa di antara mereka berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian internasional tersebut. Nah, disinilah WTO Dispute Settlement System berfungsi, yaitu memberikan security dan prediktabilitas terhadap keseluruhan multilateral trading system yang diciptakannya. Nah, WTO Dispute Settlement System ini terdapat di dalam suatu agreement khusus di dalam WTO agreement yang disebut sebagai Dispute Settlement Understanding. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah preserving the rights and obligation of WTO members. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam WTO ini pada dasarnya adalah sebuah umbrella agreement yang disebut sebagai WTO agreement. Di dalam WTO agreement ini diatur hak dan kewajiban masing-masing anggota WTO. Nah, untuk menegakkan hak dan kewajiban para anggota WTO ini diperlukan suatu sistem yang kemudian dapat memberikan solusi apabila terjadi sengketa atau suatu kebutuhan untuk memberikan interpretasi atas suatu ketentuan di dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga adalah clarification of rights and obligation through interpretation. Di dalam dispute settlement understanding, di dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, para anggota WTO dapat meminta klarifikasi atas hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam perjanjian tersebut. Kemudian, yang keempat adalah mutually agreed solution as preferred solutions. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa di dalam sistem penyelesaian sengketa WTO yang dipilih adalah suatu penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada solusi yang disepakati oleh para pihak. Jadi, para pihak memilih untuk mensepakati atas solusi-solusi yang mereka sepakati bersama. Ini adalah mutually agreed solution sebagai suatu solusi yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian, fitur yang selanjutnya adalah prompt settlement of disputes. WTO Dispute Settlement System ini adalah quasi-judicial. Artinya, suatu sistem penyelesaian sengketa yang tersistem, yang tersusun berdasarkan suatu seperti beracara, seperti layaknya di pengadilan. Namun ini bukan suatu pengadilan internasional seperti misalnya ICJ, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah quasi-judicial.
Nah, di dalam quasi judicial ini terdapat prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan yang memuat waktu penyelesaian sengketa yang sudah pasti. Dan waktu penyelesaian sengketa ini di dalam prosedur tersebut sudah terdapat di dalam dispute settlement understanding dan dijelaskan dengan suatu jangka waktu tertentu yang secepat-cepatnya agar para pihak dapat memperoleh solusi dari permasalahan mereka. Kemudian selanjutnya adalah prohibition against unilateral determination. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa para pihak di dalam sengketa WTO dan bahkan seluruh anggota WTO dilarang untuk melakukan unilateral action atau melakukan tindakan secara unilateral, secara sepihak untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, memberikan sanksi-sanksi sepihak. Ini dilarang berdasarkan WTO. Kemudian fitur selanjutnya adalah bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO ini adalah menganut exclusive jurisdiction. Artinya bahwa seluruh sengketa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para anggota WTO terhadap WTO agreement harus diselesaikan melalui sistem penyelesaian sengketa WTO. Exclusive jurisdiction dan sekaligus menjelaskan mengenai compulsory nature. Artinya, seluruh sengketa harus dan wajib diselesaikan berdasarkan sistem penyelesaian sengketa WTO yang didasarkan pada dispute settlement understanding. Demikian sekilas tentang WTO dispute settlement system.